Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cahyani dari 11 MIPA 4 SMAN 22 Jakarta, ingin mempresentasikan penjelasan tentang Perang Puputan. Puputan berasal dari istilah bahasa Bali yang berarti bunuh diri massal yang dilakukan pada saat perang daripada harus menyerah kepada musuh. Istilah ini berasal dari kata puput yang berarti putus, habis, ataupun mati. Perang Puputan yang terkenal di Bali salah satunya adalah Perang Puputan di Margarana. Perang Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia melawan Belanda pada masa awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran ini dilakukan setelah Raja Buleleng menetapkan sistem pemberlakuan hak tawar karang kepada kapal-kapal asing dagang Belanda yang singgah di dermaga Bali. Dalam pertempuran ini, I Gusti Ngurah Rai yang merupakan Brigadir Jenderal TNI beserta pasukannya yang bernama Ciung Wanara bertempur habis-habisan untuk mengusir Belanda yang datang kembali setelah kekalahan Jepang untuk merebut kembali kekuasaannya yang direbut Jepang pada Perang Dunia Kedua. Dalam perang ini juga akibatnya adalah 96 pasukan I Gusti Ngurah Rai beserta beliau gugur dalam perang ini, sehingga pertempuran ini disebut sebagai salah satu puputan di era masa awal kemerdekaan Indonesia. Namun, hal ini juga mengakibatkan Belanda berhasil mendirikan negara Indonesia Timur. Perang Puputan Margarana salah satunya dilatar belakangi oleh perundingan Linggarjati yang berisi bahwa Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Tentunya Bali tidak termasuk ke dalam isi perjanjian tersebut, sehingga mengakibatkan warga atau rakyat Bali marah atau kecewa dan memicu perlawanan. Selain itu, perang ini juga dipicu oleh penolakan I Gusti Ngurah Rai untuk bekerja sama bersama Belanda untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Kemudian pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan 2.000 pasukannya di Bali, dan pada saat itu I Gusti Ngurah Rai sedang tidak ada di Bali karena beliau sedang merunding dengan markas besar TNI yang berada di Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 18 November 1949, pasukan Ciung Wanara diperintahkan untuk melucuti persenjataan polisi Nica, dan setelah itu mereka kembali ke desa yang bernama Adeng Marga. Namun saat kembali ke desa, tepatnya pada tanggal 20 November 1946, Belanda mengisolasi desa tersebut, dan sekitar pada 9 sampai jam 10 pagi terjadi aksi tembak-menembak antara pihak Bali bersama pasukan Ciung Wanara dan I Gusti Ngurah Rai. Ketika pasukan Ciung Wanara hampir menang melawan Belanda, tiba-tiba bala bantuan dari Belanda datang dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga mengakibatkan pasukan Ciung Wanara tewas beserta I Gusti Ngurah Rai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.